Shalom saudara, hari ini kita masuk dalam hari ke-27 dalam 40 day to build up our faith. Di hari yang ke-27 ini saya mau sharing tentang a waiting season is never a wasted season. Masa penantian bukanlah masa yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat dikatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Dalam bahasa aslinya diingatkan, anggaplah sebagai satu kegembiraan, kesukaan apabila saat ini kita sedang mengalami ujian-ujian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini kita sedang mengalami ujian dalam kehidupan kita? Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami ujian di dalam keuanganmu, ujian di dalam kesehatanmu, ujian di dalam keluargamu, ujian di dalam bisnis, ujian di dalam pekerjaanmu. Tuhan mengingatkan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah, tetapi Tuhan mau kita mengalami ubah fokus kita, ubah mindset kita. Biasanya ketika kita mengalami ujian, kita cenderung untuk komplain, kita cenderung untuk kesal, marah, jengkel. Tapi Tuhan mengingatkan kita, mari kita ubah fokus kita, ubah mindset kita. Ketika kita mengalami ujian, Tuhan berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, satu kegembiraan, kesukaan. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya mengalami ujian dalam kehidupan saya. Tiba-tiba punggung bagian belakang saya sangat sakit, bergerak saja sangat sakit. Tapi dalam momen kesakitan itu saya terus mengingat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah untuk mengucap syukur. Saya terus bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Saya perkatakan 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri yang sudah memikul segala dosa saya di dalam tubuhnya di kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Sepanjang malam saya terus bergumul memperkatakan firman. Saya belajar, Tuhan, aku bersyukur, aku bersukacita Tuhan. Bapak Ibu Saudara, antara fakta, antara situasi yang saya hadapi dengan kebenaran firman sangat bertolak belakang. Tapi saya bersyukur itu proses mendewasakan iman saya, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya bersyukur punggung saya itu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, barang siapa percaya, dia akan melihat itu menjadi realita. Nah, Bapak Ibu Saudara, juga pada malam itu, Bapak Ibu Saudara, ketika itu sekitar jam 2, tiba-tiba ketika istri saya ke toilet, dia melihat ada tikus, Bapak Ibu Saudara. Jadi malam itu dengan tubuh yang sakit, saya mencari tikusnya. Saya kejar-kejar tikusnya di dalam rumah, dia terus bersembunyi. Dan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, tikusnya itu masuk ke dalam tempat di dapur saya, ada sedotan menyedot angin kalau masak. Bapak, dia masuk, ada lubang dari atas masuk ke dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya begitu khawatir, saya begitu takut tikusnya mati kalau dia nggak bisa keluar dari celah itu. Dan kalau dia keluar nanti berarti malam ini dia masih bisa ngacak-ngacak rumah, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya berdoa, saya berkata, Tuhan, gimana Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya berdoa, memperkatakan firman dengan tubuh yang punggung saya sakit dan juga segala macam berkecamuk. Gimana kalau tikusnya mati? Harus bongkar, gimana cara bongkarnya? Harus ganti dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya perkatakan firman, jangan khawatir, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mengucap syukur, Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, anggaplah sebagai satu kegembiraan ketika kita jatuh di dalam berbagai-bagai ujian, pencobaan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam itu sekitar jam 4 ada satu perkataan Tuhan dalam firman-Nya. Ini adalah perkara ringan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nggak gampang untuk saya belajar percaya kepada perkataan Tuhan ini. Tapi saya belajar, Tuhan, oke Tuhan, ini perkara ringan di hadapan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya mendengar bunyi suara kayak pluk jatuh di tanah. Jadi saya keluar lagi, saya pikir itu tikusnya, jangan-jangan saya cari-cari nggak ketemu, saya coba tidur lagi, saya nggak bisa tidur, saya berdoa lagi. Tiba-tiba saya mendengar bunyi lagi dan saya coba cek, Bapak Ibu Saudara, akhirnya betul, ternyata tikusnya bisa keluar. Puji Tuhan, saya kejar lagi tikusnya, dan singkat cerita akhirnya saya dapat tikusnya, dan malam itu tikusnya bisa dibunuh, Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang saya belajar, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan, dikatakan ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan di dalam bahasa aslinya adalah hupomone, yang artinya cheerful. Kita harus bersukacita, bergembira, hopeful, penuh pengharapan, endurance, daya tahan, constancy, perlu konstan. Dan dikatakan sabar dalam menanti. Saya belajar dalam proses, saya juga percaya Tuhan bahwa tikusnya akan dikeluarkan kembali, dia bisa keluar kembali, dan akhirnya saya bisa temukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu Tuhan ingatkan saya, ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Dan dikatakan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Inilah maksud Tuhan dalam setiap ujian, agar kita sempurna, utuh, dan tidak kekurangan satu apapun. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini ujian terhadap iman Bapak Ibu Saudara, ujian dalam ekonomi, ujian dalam kesehatan, ujian dalam keluarga, ujian dalam pekerjaan, dalam bisnis yang mungkin kau sedang alami hari-hari ini, biarlah ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, kesabaran, untuk kau menanti-nantikan Tuhan, menghasilkan penuh pengharapan, kegembiraan, sukacita Bapak Ibu Saudara, sukacita dalam proses ini. Dan agar dikatakan Bapak Ibu Saudara memperoleh buah yang matang, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya Bapak Ibu Saudara menjadi sempurna, hidupmu sempurna, karaktermu sempurna, dan dikatakan engkau utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Inilah tujuan Tuhan lewat ujian, agar kita sempurna, agar kita utuh, agar kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat contoh juga dalam firman Tuhan, Yakobus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita menghadapi musim-musim. Musim gugur adalah musim segala sesuatu daun berguguran, sepertinya kelihatannya di luar rontok, tidak terlihat baik. Tetapi saya percaya di musim gugur Tuhan mau kita semakin berakar, semakin dalam Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami musim gugur. Apa yang kau kerjakan sepertinya gak berhasil, apa yang kau kerjakan sepertinya mandek. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kau berakar, melekat sama Tuhan. Engkau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau gak bergantung pada kekuatanmu sendiri. Engkau gak bergantung kepada orang lain. Engkau gak jauh dari Tuhan. Tuhan mau engkau melekat sama Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kita mendengar kemarin bahwa kedatangan Tuhan itu segera, Bapak Ibu. Tuhan akan segera menolong kita. Tuhan tidak berlambat-lambat. Tapi Tuhan mau kita belajar bersabar. Bersabar, jangan mau cepat keluar dari proses, jangan mau instan, sebab ketekunan menghasilkan buah yang matang. Bapak Ibu Saudara, kalau buah di satu pohon belum matang, kita sudah petik Bapak Ibu Saudara, maka buah itu tidak bisa memberikan hasil yang maksimal. Tuhan mau kita benar-benar berbuah matang. Untuk matang perlu proses waktu, perlu sabar Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan ayat 8, juga kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan bilang juga kamu harus bersabar. Mari bersabar Bapak Ibu Saudara. Masa penantian bukanlah masa waktu yang sia-sia. Mari bersabar.
Teguhkan hati Bapak Ibu Saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menjadi kecut dan tawar hati. Jangan hati Bapak Ibu Saudara menjadi takut. Kuatkan, teguhkan hati Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, ayat 9, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Juga Tuhan mengingatkan kita dalam masa penantian, Tuhan mau kita juga jangan bersungut-sungut. Jangan menyalahkan orang lain Bapak Ibu. Belajar bersyukur. Di dalam kitab Kolose dikatakan Tuhan mau iman kita bertambah teguh. Lewat ujian iman kita bertambah teguh. Lewat ujian Bapak Ibu, Tuhan mau kita melimpah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah melimpah dengan ucapan syukur? Apakah kita mau bersyukur dengan proses yang kita alami Bapak Ibu Saudara? Anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan. Mari kita ganti fokus kita. Mari kita ubah mindset kita ketika kita mengalami ujian. Ayat yang ke-10 dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Mari kita belajar ikut teladan contoh-contoh pahlawan iman. Kita melihat Ayub, kita melihat Yusuf, kita melihat Daud, orang-orang yang sudah Abraham, mereka melewati masa-masa penantian Bapak Ibu Saudara. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran. Bapak Ibu Saudara, mari kita mencontoh iman mereka. Turuti, belajar dari apa yang mereka meresponi dengan benar. Ayat yang ke-11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam kehidupan Ayub bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Dan Tuhan memberkati kehidupan Ayub yang selanjutnya lebih daripada kehidupan yang dahulu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bersabar. Tuhan mau kita bersyukur, berlimpah dengan ucapan syukur. Tuhan mau kita ubah fokus kita hari ini, ubah mindset kita Bapak Ibu Saudara. Yusuf menanti 13 tahun. Ketika dia mendapat mimpi bahwa dia akan jadi seorang pemimpin, Bapak Ibu Saudara, dia dimasukkan ke sumur, dijual saudaranya, dia bekerja sebagai budak, dan dia dimasukkan ke dalam penjara, dia dilupakan oleh juru minuman, tetapi Tuhan menggenapi apa yang dia janjikan. Dan sampai keluarganya, kakak-kakaknya berjumpa dengan Yusuf. Bapak Ibu Saudara, setelah 22 tahun masa penantian, dari dia dijual sampai dia bertemu dengan saudaranya di tanah Mesir ketika dia jadi penguasa orang kedua di tanah Mesir, itu 22 tahun. Bapak Ibu, itu masa penantian. Daud menanti 13 tahun ketika dia diurapi sebagai raja. Dia dikejar-kejar Saul dan dia hidup dari pelarian kepada pelarian, dari gua kepada gua. Tapi Tuhan mempersiapkan kehidupan Daud. Dan Musa 40 tahun dipersiapkan Tuhan sebelum Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel. Dia pernah mencoba membebaskan bangsa Israel ketika dia usia 40, tetapi dia gagal, dia ditolak dan dia lari, dan dia hidup di padang gurun di tanah Midian menggembalakan kambing domba Yitro. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melatih dia, mempersiapkan Musa selama 40 tahun. Yesus sebelum memulai pelayanannya, Yesus 30 tahun dia baru memulai pelayanannya. Abraham menanti untuk punya anak 25 tahun sampai lahirlah Ishak, anak perjanjian. Ishak menanti 20 tahun Bapak Ibu Saudara, sampai Tuhan memberikan keturunan. Yakub dari dia berjumpa dengan Tuhan di Betel sampai dia betul-betul menggenapi perjanjian Tuhan, ada 20 tahun dia harus bekerja di rumahnya Laban. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, proses masa penantian membangun yang pertama perspektif kita. Tuhan mau mengubah mindset kita, perspektif kita diubah, cara pandang kita diubah. Yusuf dikatakan di dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu mereka-rekakan hal yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar.
Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, dia diubah perspektifnya. Dia melihat manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan bekerja mereka-rekakan kebaikan dalam hidupnya untuk memelihara untuk satu tujuan, purpose yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kalau ada di antara kita yang sedang mengalami masa penantian, Tuhan mau ubah perspektif kita. Yang kedua, Tuhan mau mengubah, Tuhan mau membangun, mengembangkan. Waiting season develop our character. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau mengembangkan karakter kita. Karakter yang grateful, penuh ucapan syukur. Karakter yang sabar, karakter setia, karakter ketekunan, karakter konsistensi. Apakah kita tetap konsisten? Ketika kita mengalami masa ujian, hal yang paling sederhana, Bapak Ibu, apa kita masih konsisten saat teduh? Banyak orang ketika mengalami ujian, dia nggak lagi berdoa, dia nggak lagi saat teduh, nggak lagi baca firman. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bangun konsistensi, grow our character, develop our character. God develop our character. Tuhan bangun karakter kita. Ibrani 6 ayat 12 dikatakan, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Tuhan mau kita belajar taat kepada janji Tuhan. Oleh iman dan kesabaran kita menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Ibrani 6 ayat 15 dikatakan, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bersabar. Tuhan mau kita bersabar. Hari ini saya sudah menikah dengan istri saya, hampir masuk tahun ke-12 lewat, Bapak Ibu Saudara. Kami masih menanti dengan sabar janji Tuhan dalam hidup pernikahan kami, keluarga kami tentang anak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajar untuk belajar bersabar. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi kita, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini, mungkin kau sudah berdoa berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, kau mungkin sudah mengalami masa percaya, tidak percaya, percaya, lemah imannya, percaya, tawar hati, engkau bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Tapi Tuhan mau melatih karakter kita, kesetiaan kita, kesabaran kita, ketaatan kita, ketekunan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan pasti datang. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kedatangan Tuhan, jawaban Tuhan buat hidup Bapak Ibu Saudara sudah sangat dekat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau develop waiting season, develop our faith. Tuhan mau membangun iman Bapak Ibu agar imanmu bertumbuh. Biar Bapak Ibu bisa bertumbuh dalam iman yang telah diajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya percaya masa-masa pandemi, masa-masa krisis yang sepertinya belum ada kepastian kapan akan berakhir. Masa PSBB, stay di rumah, sepertinya kayak nggak ada kepastian, nggak ada jaminan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau melatih iman kita. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-6 dikatakan iman bekerja oleh kasih. Bapak Ibu Saudara, kita ingat tadi di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11 bahwa Tuhan itu maha penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi hidup kita? Tuhan mengasihi hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, izinkan lewat proses masa penantian ini, masa di mana Tuhan membangun perspektif kita. God develop our perspective. God develop our character. God develop our faith. Mari kita tetap percaya. Mari kita tetap bersabar. Mari kita tetap konsisten. Mari kita tetap tekun. Mari kita tetap taat. Sampai kita melihat janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Karena Dia Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Saya berdoa biar firman yang Bapak Ibu saya dengar hari ini, juga kesaksian yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara, memberikan kekuatan, membangun, membangkitkan iman Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa khususnya buat Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam masa-masa penantian. Tuhan terima kasih, Tuhan memberikan kekuatan agar kami semua dapat menanggungnya. Karena segala perkara dapat kami tanggung karena Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.